Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Shalom semuanya. Selamat tahun baru 2022. Tema kita hari ini ialah kemuliaan Yesus dinyatakan dalam keluarga. Peristiwanya terjadi di sebuah kota kecil namanya Kana di Galilea. Cerita itu mengatakan ibu Yesus hadir, yaitu Maria. Berarti pembuat pesta itu adalah anggota keluarga juga dari Maria. Yang hebatnya, Yesus dan murid-murid mereka juga diundang ke pesta itu. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Disitulah pertama kali kemuliaan Yesus dinyatakan. Kemuliaan bagi suku tertentu, bagi budaya tertentu, punya kemuliaan ditentukan oleh kepemilikan anak pria. Di suku tertentu kemuliaan ditentukan oleh anak wanita. Ada juga kemuliaan ditentukan oleh karena sukunya dianggap sebagai yang paling tinggi kastanya. Ada juga kemuliaan karena jabatan. Ada juga kemuliaan karena pangkat golongan. Ada juga karena harta kekayaan. Jadi semua hal yang berada di luar otoritas manusia dianggap sebagai sebuah kemuliaan. Dan Bapak Ibu pasti tahu bagaimana budaya-budaya kita di Indonesia. Bagi orang Yahudi, perkawinan adalah sebuah sukacita besar. Apa yang menentukan kemuliaan sebuah pesta Yahudi? Bukan siapa yang hadir,
bukan berapa banyak tamu yang diundang, tetapi yang menentukan kemuliaan pesta itu adalah minumannya, namanya anggur. Ya, kita di Indonesia banyak suku punya, banyak budaya-budaya kita. Pesta orang Ambon ada yang menentukan kemuliaan, pesta orang Batak, pesta orang Karo, pesta orang Jawa, masing-masing punya tradisi. Tetapi orang Yahudi, anggur amat menentukan kemuliaan pesta itu. Kenapa anggur? Karena pohon anggur itu pohon kemuliaan. Dari akarnya sampai ujung-ujung daunnya itu bermanfaat untuk manusia. Dan pohon anggur itu sangat kuat, subur. Bahkan Yesus sendiri pernah menggunakan anggur untuk menunjukkan tentang kuasa darahnya. Nah, mari kita lihat. Anggur menentukan kemuliaan pesta. Tetapi pesta belum selesai. Pesta belum bubar, anggur habis. Saya percaya keluarga yang buat pesta pasti galau. Tetapi ada seorang wanita yang hadir dan memberi sebuah jalan keluar yang sangat unik. Siapakah dia? Maria. Maria tahu anggur habis. Kemungkinan Maria adalah boru dari pesta itu. Kenapa? Dia ada di dapur. Dia tahu anggur udah habis. Kalau di orang Batak itu parhobas. Ini parhobas nih Maria. Karena dia tahu ada yang kurang. Dia nggak bilang makanan habis, tapi dia bilang mereka kehabisan anggur. Dan kepada siapa dia bilang? Dia tidak bilang kepada pemimpin pesta. Karena dalam tradisi perkawinan Yahudi atau pesta apapun ada CEO-nya, ada pemimpinnya. Dan yang berhak untuk mengambil keputusan itu pemimpin pesta. Tapi kali ini Maria tidak berkomunikasi dengan pemimpin pesta. Tapi dia berkomunikasi dengan Yesus. Apa ini artinya saudara-saudara? Maria tahu siapa Yesus. Dari mana dia tahu? Sejak di kandungan dia sudah tahu. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan disebut Immanuel, Allah menyertai kamu. Dialah Yesus Kristus Tuhan yang akan menyelamatkan isi dunia. Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa dan kelemahan, tapi Yesus juga menyelamatkan setiap kemuliaan manusia yang bisa dihina oleh orang lain. Dan karena itu dia tidak perlu WA siapapun, dia tidak cari tulangnya, dia tidak cari pamannya, dia tidak cari sanak saudara. Tapi dia bilang kepada Yesus dan kalimatnya amat sederhana. Mereka kehabisan anggur. Sederhana bukan? Kalau Anda, saudara, bapak, ibu percaya Yesus, tahu siapa dia, ketika Anda menghadapi problem-problem rumah tangga, pernikahanmu mengalami kegalauan, anak-anakmu tidak setia, satu saja kasih tahu sama Yesus. Anggur pernikahan kami habis. Dan izinkan Yesus sekali lagi melakukan mujizat di tempat itu. Mujizat terdahsyat di Kana ialah Yesus hadir dan yang tawar berubah menjadi manis, yang kurang menjadi melimpah.
dan sukacita menjadi sempurna. Tetapi syarat supaya Yesus melakukan itu, dia harus diundang ke keluarga kita. Undanglah dia untuk hadir. Ketika keluarga itu mengundang dia hadir, mereka tidak mengharapkan mujizat apa-apa. Karena saya percaya orang Yahudi kalau pesta pernikahan pasti semuanya dipersiapkan. Tetapi sesempurna-sempurnanya persiapan, toh ada keterbatasan. Dan Allah sumber segala damai sejahtera, Allah sumber segala sesuatu dalam Kristus bisa mengubahnya yang tawar jadi manis. Kenapa disebut itu kemuliaan? Karena orang Yahudi kemuliaannya ditentukan oleh anggur. Dan Yesus mengubah pola pikirnya, Yesus mengubah cara pandangnya, Yesus mengubah semua yang sifatnya sementara, Yesus mengubah semua hal-hal yang dari luar itu diubahnya, bahwa kemuliaan tidak terletak pada apa yang kau minum, apa yang kau makan, apa yang kau pakai, apa jabatanmu, apa gelarmu, apakah rumahmu. Bukan itu yang menentukan kemuliaan, tapi kemuliaanmu ditentukan oleh karakter Kristus yang nyata dan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang hebatnya, dia tidak memulainya di sebuah KKR di lapangan terbuka. Bukan juga di bait Allah, tapi dia mulai di dalam rumah tangga, dimulai dari keluarga. Karena sejak Kejadian pasal 1, Allah membentuk keluarga untuk menyatakan kemuliaannya, memultiplikasikan generasi-generasi yang memanifestasikan kemuliaan bagi dunia. Dan karena itu konsistensi Allah tetap. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia mulai dari rumah. Artinya kalau rumah penuh kemuliaan, dia berdampak di gereja, dia berdampak di masyarakat. Kalau rumah tangga kita, suami istri, anak-anak, orang tua, kita semua hidup dalam kemuliaan Allah. Kemuliaan itu pengagungan terhadap Kristus. Menganggap bahwa Yesus segala-galanya. Dia lebih hebat dari siapapun. Bukan Bapa yang lebih hebat, bukan Mama yang lebih hebat, bukan jabatanmu, bukan pangkatmu, bukan gelarmu, bukan togamu, bukan stolamu, tetapi Kristus yang lebih mulia dari semuanya. Dan setiap hari kita hanya sujud dan berkata, anggur keluarga kami kering. Anggur pernikahan kami tawar. Anggur anak-anak kami penuh dengan pemberontakan. Dan izinkan dia untuk mengubah yang tawar jadi manis, yang kurang menjadi melimpah, dan sukacita menjadi sempurna. Siapa yang heran melihatnya? Pemimpin pesta, pemimpin otoritas, hanya berkata, kenapa kamu simpan yang lebih baik? Tetapi dia sendiri tidak tahu datang dari mana. Yesus tidak memamerkan kekuasaannya. Yesus tidak memamerkan kehebatannya. Tapi dia menunjukkan kemuliaan Allah. Dengan perkataan lain, segala sesuatu yang kita mulai, baik di gereja, di masyarakat, dimulai dari dalam rumah tangga kita. Pastikan rumah tangga kita. Rumah tangga kita adalah rumah tangga yang penuh kemuliaan Kristus. Kristus menjadi sumber utama. Dia menjadi satu-satunya penguasa tunggal. Dia menjadi almighty dalam hidup kita. Dan hanya dengan begitu kita berhak mengatakan, kami menikmati kemuliaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Vokal grup El Shaddai untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kau mulia
Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dialah Tuhan yang hidup, yang menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.